Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak sekalian, adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Yakin. Gimana tadi? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga kalian cepat sembuh. Pada kesempatan ini, Miss Ralis akan mengadakan survei tentang kebutuhan perilaku kalian. Nah, untuk itu melalui lembar angket ini, kalian akan mengisi sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jadi isilah dengan jujur sesuai apa yang sudah pernah kamu alami. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang P5 atau PPRA. P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, kemudian PPRA yaitu Profil Pelajar Remaja Alami. Dengan tema pencegahan dan penanganan bullying berantas bullying. Nah, di sini kita mengangkat tema tentang sekolah nyaman tanpa perundungan. Apakah yang kalian ketahui tentang bullying itu? Ada yang tahu apakah bullying itu? Saya Bu. Ya, silahkan Satria. Ada teman yang memiliki kelemahan atau kekurangan secara berulang-ulang. Betul, bagus. Terus Mengancam orang lain. mengancam orang lain. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bullying atau perundungan dengan benar. Bullying berasal kata dari bully yaitu ancaman, perlakuan kasar atau kejam yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok orang yang lebih lemah dari pelaku dan dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya, di mana saja tempat terjadinya bullying? Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di cyber. Apa itu cyber? Di media sosial. Apa dampak dari bullying itu? Dampaknya di sini disebutkan ada 4. Yang pertama, kesakitan fisik dan psikologis. Kalau ditendang kaki sakit apa tidak? Sakit. Dipukul sakit atau tidak? Sakit. Dicubit sakit atau tidak? Sakit. Secara fisik, secara badannya akan merasakan rasa yang sakit. Secara psikologis, secara kejiwaan, jadi takut. Kalau mau ke sekolah kan aku pernah ditonjok sama temanku. Kalau aku mau bermain sama dia, aku pernah dikucilkan. Jadi secara fisik dan psikologis akan merasakan sakit. Yang kedua, kepercayaan diri menurun. Jadi dia menjadi anak yang tidak percaya diri akibat dibully. Yang ketiga, malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah. Berikut ini ada sebuah video, kalau kalian perhatikan ya. Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu akan merasa sedih, takut untuk membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi padamu. Menurut kamu, kira-kira bagaimana perasaan pelaku bullying ya? Apa mereka tidak punya rasa khawatir? Benar, sebetulnya mereka juga merasa khawatir jika ada pembalasan. Dari sini kita melihat bahwa semua orang yang terlibat bullying, baik pelaku, korban, ataupun yang menyaksikan ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, perundungan harus dicegah atau diatasi supaya berkurang atau berhenti. Perundungan atau bullying merupakan tindakan mengancam, memaksa, menolong, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya memiliki posisi lebih, misal badannya lebih besar, lebih punya kuasa, atau lebih kuat. Sekarang, Misalis akan membuat kelompok satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Ada yang anggotanya 4 anak, ada yang anggotanya 3 anak. Tugas kalian adalah membuat poster anti-bullying, kan? Kalian berarti mengkampanyekan, mengajak orang lain untuk tidak melakukan bullying, untuk menstop atau menghentikan bullying. Nah, buatlah poster ini sekreatif kalian. Kemudian setelah selesai dipresentasikan ke depan hasilnya. Sudah sampai mana buatnya? Sudah sampai hampir. Saling membantu ya, bekerja sama nanti. Bagaimana anak-anak, sudah selesai penyelesaiannya? Sudah. Baiklah, kalau sudah, berarti sudah bisa dan siap untuk presentasi. Kita sepakati dari kelompok mana dulu yang akan presentasi? Kelompok Dari kelompok 3.
Perhatikan presentasi dari kelompok durian dulu ini. Kami dari kelompok durian akan mempresentasikan karya ini. Ini ada seseorang anak laki-laki dan cewek, yaitu mengajak kita ke stop durian atau juga bisa sampai jawab kita semua. Dan juga ayo kita sama-sama wujudkan stop durian. Berhentilah melakukan perundung karena itu perbuatan yang tidak baik. Bullying berasal dari kata bully, yaitu ancaman. Jenis-jenis bullying: 1. Fisik. Secara fisik mendorong dan memukul. Secara non-fisik mengancam dan mempermalukan. Secara verbal memaki dan mengejek. Terjadi perundungan di masyarakat, di rumah, di sekolah, dan di media sosial. Selanjutnya penampilan dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok buah naga. Kita berikan kesempatan dari kelompok buah naga untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Saya di sini membuat poster stop bullying. Di sini ada contoh bullying. Ada 2 laki-laki yang menarik rambut perempuan. Bullying adalah perilaku kasar atau kejam yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah dari perilaku dan dilakukan berulang-ulang. Sudah? Nah, itu presentasi dari kelompok buah naga. Silakan yang akan memberikan komentar atau pertanyaan. Nah, silakan. Apa maksud dari poster tersebut? Apa maksud dari poster tersebut? Silakan dijelaskan. Maksud dari poster ini adalah kita harus menghentikan bullying atau berhenti melakukan bully. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan apa itu bullying, kemudian bentuk-bentuk bullying. Nah, pengenalan itu sudah kita lakukan di tahap yang pertama. Sekarang di tahap yang kedua, Ibu Salis berkolaborasi atau bekerjasama dengan Bu Setiawati nanti yang akan menyampaikan tentang betapa pentingnya mengkampanyekan bullying kepada anak-anak. Di sini Bu Setiawati sebagai narasumber. Nah, anak-anak, jadi kalian sudah tahu ya betapa pentingnya pencegahan yang namanya bullying, apalagi di sekolah dasar. Ya, itu nanti akan berkelanjutan kalian ke sekolah lanjutan. Ya, yang pertama kalian lakukan di sekolah dasar dengan hal-hal kecil, yaitu tentang kalian harus membuat yang namanya poster agar teman-teman kalian semua bisa mengerti betapa pentingnya pencegahan bullying. Paham? Jadi mulai sekarang mari kita bersama-sama mencegah yang namanya bullying agar bullying di sekolah dasar itu tidak terjadi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan lagi kepada Bu Salis. Anak-anak sekalian, tadi oleh Bu Setiawati sudah diberikan penjelasan tentang dampak bullying, kemudian bahaya bullying, dan cara kita untuk menyetop atau mengkampanyekan bullying di sekolah ini. Baiklah, sekarang tugas anak-anak adalah membuat yel-yel secara kelompok. Kelompoknya masih seperti yang kemarin. Sekarang waktunya anak-anak untuk mempresentasikan hasil karya kalian bersama dengan kelompok. Untuk poster, kalian akan mempresentasikan secara individu. Untuk yel-yelnya nanti akan tampil secara di kelompok. Bagaimana? Kelompok itu sudah selesai membuat yel-yelnya? Sudah saja, Bu. Gerakannya bagaimana? Sudah buat? Sudah. Sudah. Buat yang bagus ya. Sekarang Sekarang saatnya kelompok durian untuk mempresentasikan hasil karyanya untuk poster secara mandiri dan yel-yel secara berkelompok. Sudah siap? siap. Silakan. Teman-teman, saya Rizka. Saya mau poster ada SD yang memegang kertas stop bullying. Kemudian ada tulisan, mari kita cegah perundungan di sekolah. Teman-teman, kita stop bullying sekarang juga. Hai teman-teman, nama saya Kirana. Saya membuat poster tentang stop bullying. Melalui poster ini, saya mengajak kalian untuk stop bullying. Hai teman-teman, saya Aditi. Saya membuat poster tentang stop bullying. Poster saya menceritakan bahwa berteman itu menyenangkan. Jangan bullying ya. Saya membuat poster yang anak-anak memegang stop bullying. Nah, itu tadi hasil karya poster mereka. Sekarang kita beri kesempatan untuk menambahkan yel-yelnya. Silakan. Silakan. Bagaimana kelompok ini sudah siap menambahkan yel-yel? Sudah. Silakan.
Jangan ada perundungan di sekolah. Hilangkan sifat dirimu teman-teman. Stop, stop, jangan pembulian. Utamakan kerukunan dalam pertemanan. Stop, jangan bullying. Tepuk tangan. Itu tadi penampilan dari kelompok durian. Sekarang ada yang ingin berkomentar atau memberikan penilaian? Saya Bu. Ya, silahkan, Rasa. Kelompok kalian sudah bagus, tapi ada beberapa anggota yang masih kurang bersemangat. Oh, ternyata ada kelompoknya ini dari anggotanya ini yang masih kurang bersemangat. Berarti lain kali harus tampil dengan lebih bersemangat. Anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang anti bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah kita ini. Dalam kegiatan P5 atau PPRN kemarin, berarti hari ini kita akan melakukan refleksi, yaitu anak-anak nanti mengisi lembar refleksi dan tindak lanjut memasang poster tentang kampanye anti bullying dan juga penandatanganan deklarasi anti bullying. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan bullying? Saya Bu, Ya. bullying itu ancaman. Nah, betul. Kemudian apa lagi? Saya Bu, Ya, bullying itu adalah perbuatan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang. betul sekali, perbuatan buruk yang dilakukan secara berulang-ulang. Ada lagi? Ya. Itu kejam Bu. Bullying itu kejam. Jadi itu pengertian dari bullying. Bahwa bullying itu perbuatan yang kejam yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian di mana terjadi bullying? Saya Bu, Ya, silakan Daniel. di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, bullying bisa terjadi di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari bullying? Saya Bu, Ya, silakan Rata. secara fisik, mendorong, memukul. Nah, itu yang pertama, secara fisik yaitu mendorong dan memukul. Kemudian apa lagi? Secara non-fisik, Secara non fisik. mengancam. Nah, contohnya mengancam. Masih ada? Secara verbal, Secara verbal, memaki, mengejek. memaki dan mengejek termasuk bullying secara verbal. Tadi kita sudah merefleksikan tentang bullying, anti-bullying di sekolah. Sekarang anak-anak akan mengisi lembar refleksi selama ini yang sudah kita lakukan. Apakah nanti kalian sudah paham atau belum tentang proyek profil kali ini? Sudah selesai anak-anak fungsinya? Sudah. Bukan berarti. Setelah kalian mengisi lembar refleksi, saatnya kita akan memasang poster yang sudah kalian buat kemarin. Poster yang sudah kalian buat, kita pasang di majelis dinding agar bisa dilihat oleh teman-teman kelas lain, bapak ibu dan semua warga di sekolah sebagai kampanye anti perundungan di sekolah kita. Paham anak-anak? Nah, tadi kalian sudah memasang poster tentang stop bullying, mengajak, mengkampanyekan untuk tidak melakukan bullying di sekolah kita. Sekarang, anak-anak juga akan melaksanakan deklarasi stop bullying SDN 2 Kedung Bendo. Nanti anak-anak akan menandatangani deklarasi stop bullying di sini, berkomitmen bahwa kita tidak akan melakukan perundungan atau bullying di sekolah kita. Nanti anak-anak menandatangani di sini ya. Kalian tadi sudah mengkampanyekan anti bullying atau perundungan dengan memasang poster. Kemudian mendeklarasikan stop bullying di SDN 2 Kedung Bendo. Berarti mulai sekarang kita harus berkomitmen bersama-sama untuk tidak melakukan bullying atau perundungan di sekolah kita. Sanggup anak-anak? Kami warga SDN 2 Kedung Bendo berkomitmen